Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fajar dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 12 mempresentasikan model dinamika kecanduan X pada mahasiswa matematika UGM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Sekar Kinasi Asariana. Kemudian yang kedua ada Miftah Alfiqiatul Lutfi. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ahmad Fadila Firdaus. Yang keempat ada Mutiara Nisa Dwi Handayani. Dan yang terakhir ada Katerina Hana Febrianti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Baik, saya Miftah Alfiqiatul Lutfi akan menjelaskan mengenai ide dan motivasi, tujuan, serta asumsi. Yang pertama, ide dan motivasi. Saat ini media sosial yang sering digunakan salah satunya yaitu Twitter atau yang biasa disebut dengan X. Penggunaan X banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan X yang berlebihan dapat membuat kecanduan. Kecanduan media sosial merupakan gangguan psikologis di mana penggunanya menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial yang ditimbulkan oleh rasa ingin tahu, kurangnya kontrol diri, dan kurangnya kegiatan produktif pada kehidupannya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk membangun model tingkat kecanduan X dengan model SIR pada mahasiswa matematika UGM. Yang selanjutnya yaitu mengenai asumsi dari model matematika ini. Yang pertama, sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif matematika UGM angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023. Yang kedua, diasumsikan bahwa jumlah mahasiswa yang menggunakan X sama dengan jumlah mahasiswa yang berhenti menggunakan X. Yang ketiga, mahasiswa yang berpotensi kecanduan X yaitu mahasiswa yang menggunakan X. Yang keempat, mahasiswa yang kecanduan X merupakan mahasiswa yang mengakses X lebih dari 6 jam dalam sehari. Yang kelima, mahasiswa yang telah sembuh dari kecanduan penggunaan X, yaitu mahasiswa yang memiliki kontrol diri tinggi dan tidak akan kecanduan lagi. Yang terakhir, yang keenam, yaitu populasi konstan atau tertutup, yang artinya N sama dengan ST plus IT plus RT. Setelah ini akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, terima kasih Alfi atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sekar Kinasi Asyariana dan saya akan menjelaskan sedikit tentang model matematikanya. Berdasarkan asumsi dan hubungan yang telah dipaparkan tadi, kita dapat membuat model matematika SIR dengan S itu menandakan mahasiswa yang berpotensi untuk kecanduan X, I itu mahasiswa yang kecanduan X, dan R itu mahasiswa yang memiliki kontrol diri tinggi dan imun terhadap kecanduan X. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa laju mahasiswa yang masuk ke dalam sistem ini dilambangkan dengan Pi, kemudian ada alfa yang menandakan laju mahasiswa dari yang berpotensi kecanduan menjadi kecanduan, kemudian ada beta, yaitu laju mahasiswa yang sembuh dari kecanduan akibat kontrol diri tinggi, dan ada epsilon, yaitu laju mahasiswa dari berpotensi kecanduan menjadi imun terhadap kecanduan karena kontrol diri yang tinggi. Terakhir ada mu, yaitu laju mahasiswa yang keluar dari sistem karena berhenti atau tidak menggunakan X. Dalam sistem ini kita asumsikan bahwa mu itu sama dengan pi. Tidak lupa juga ada N, yaitu total sampel mahasiswa aktif, di mana N sama dengan S ditambah I ditambah R. Selanjutnya bisa kita establish D per DT dari S, I, dan R, yaitu perubahan state S, I, dan R terhadap waktu, di mana perubahannya itu adalah laju masuk dikalikan dengan populasi dikurangi laju keluar dikalikan dengan populasinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Hana. Baik, terima kasih Sekar atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Katerina Hana, izin melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mencari nilai eigen. Untuk langkah yang pertama, kita akan definisikan dahulu sistem persamaan diferensial. Nah, ini sistem persamaan diferensialnya telah disampaikan Sekar pada slide sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut ke
langkah yang kedua yaitu kita akan mencari titik equilibriumnya dengan cara menjadikan persamaan-persamaan diferensial di atas ini menjadi sama dengan 0. Oke, next. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan menghitung turunan parsial. Yang pertama kita bentuk matriks Jacobiannya seperti yang tertera di slide, dan sehingga kita peroleh do dari ds dt do s sama dengan minus mu ditambah alpha ditambah epsilon, do dari di dt do s sama dengan alpha, do dr dt do s sama dengan epsilon, do ds dt do i sama dengan 0, do di dt do i sama dengan minus dari mu ditambah beta, do dr dt do i sama dengan beta, do ds dt do r sama dengan 0, do di dt do r sama dengan 0, dan do dr dt do r sama dengan minus mu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muti. Baik, terima kasih Ana atas kesempatannya. Saya Mutiara Nisa Diana ini akan menjelaskan analisis kestabilan titik equilibrium. Yang pertama itu kita mencari nilai S, I, dan R yang memenuhi persamaan diferensial berikut. Dengan nilai-nilai yang diberikan, S sama dengan 30, I sama dengan 5, R sama dengan 7, N sama dengan 42, Pi sama dengan 0,93, mu sama dengan 0,93, alfa sama dengan 0,43, beta sama dengan 0,04, dan epsilon sama dengan 0,11. Untuk persamaan yang pertama, Pn minus mu plus alpha plus epsilon S, kita masukkan variabel-variabel yang telah kita ketahui tadi nilainya, lalu kita akan mendapatkan S sama dengan 26,5714. Next. Untuk persamaan yang kedua, alpha S minus mu plus beta I, yaitu kita masukkan variabel-variabelnya, lalu kita dapatkan I sama dengan 11,7857. Next. Dan untuk yang persamaan ketiga, epsilon S plus beta I minus mu R, kita masukkan variabel-variabel, nilai-nilai variabel yang telah kita ketahui tadi, lalu didapatkan R sama dengan 3,6559. Jadi titik equilibriumnya adalah sebagai berikut. Next. Untuk mengidentifikasi apakah titik equilibrium ini stabil atau tidak, kita perlu memeriksa matriks Jacobian dari sistem persamaan diferensial pada titik equilibrium ini. Matriks Jacobian ini untuk menghitung nilai eigen dan menentukan stabilitasnya. Berikut akan kami tampilkan code Python-nya. Next. Nah, dari codingan di atas, semua nilai eigennya bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik equilibriumnya stabil. Kemudian kita akan lihat plotnya. Plotnya sebagai berikut. Lalu didapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Oke, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil konstruksi model matematika kecanduan X di kalangan mahasiswa matematika UGM menggunakan model matematika SIR diperoleh semua nilai eigennya bernilai negatif sehingga menjadikan titik equilibriumnya stabil. Berdasarkan plot yang ada, dilihat bahwa jumlah mahasiswa dalam kompartemen potensi kecanduan X, dan kontrol diri tinggi berturut-turut menurun, meningkat, dan menurun sebelum akhirnya stabil mencapai titik equilibriumnya pada 26,5714, 11,7857, dan 3,6559. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bagi mahasiswa matematika UGM untuk kecanduan X. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.